Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan masuk ke simulasi soal ya. Untuk P3K tenaga kesehatan teman-teman. Untuk formasi jabatannya perawat terampil. Ini bagian ketiga. Jadi bagian ketiga ini teman-teman ada sebanyak 55 soal ya. Yang nanti akan kita simulasikan. Kemudian soal disusun sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, atau materi pokok dari Menpan RB. Nah ini materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB ada 8, 2 ada di kemampuan umum, kemudian 6 ada di kemampuan khusus ya. Jadi ada 8 materi pokok yang diujikan untuk P3K perawat terampil ya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pasien meminta perawat untuk memberikan informasi yang salah kepada keluarganya agar mereka tidak khawatir. Apa yang harus dilakukan perawat? A. Mengikuti permintaan pasien. B. Memberikan informasi yang jujur kepada keluarga. C. Menghubungi dokter untuk membuat keputusan. D. Membujuk pasien untuk bersikap jujur. Atau E. Menolak permintaan pasien dengan hormat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya teman-teman ya. Pembahasannya prinsip veracity ya, itu mewajibkan perawat untuk memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan. Jadi kita menolak dengan cara yang baik ya. Nah, kalau di sini menolak permintaan pasien dengan hormat, dengan cara baik, dengan cara kekeluargaan dan lain sebagainya. Intinya ditolak informasi yang tidak sesuai tersebut. Selanjutnya, perawat mengetahui bahwa seorang pasien tidak memahami resiko prosedur yang disetujuinya. Tindakan apa yang harus dilakukan? A. Membiarkan prosedur berlangsung. B. Mengklarifikasi resiko kepada pasien. C. Melaporkan kepada keluarga pasien. D. Meminta dokter memberikan penjelasan. Atau E. Menunda prosedur tanpa memberitahu siapapun. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya prinsip beneficent ya, beneficent dan autonomi itu mengharuskan perawat memastikan pasien memahami informasi sebelum memberikan persetujuan. Jadi jawabannya yang B, mengklarifikasi resiko kepada pasien. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan etik, apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat? A. Membuat keputusan sendiri. B. Berkonsultasi dengan tim etik. C. Mengidentifikasi masalah etik. D. Menanyakan pendapat pasien. Atau E. Melaporkan kepada manajemen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan langkah pertama dalam pengambilan keputusan etik adalah mengidentifikasi masalah agar dapat menentukan langkah selanjutnya. Jadi jawabannya yang C, melakukan identifikasi masalah etik. Selanjutnya, jika perawat memberikan obat yang salah kepada pasien, apa langkah yang sesuai dengan prinsip etik? A. Menyembunyikan kesalahan. B. Menginformasikan kepada pasien dan melaporkan insiden. C. Menunggu untuk melihat apakah ada efek samping. D. Membiarkan dokter yang menangani. Atau E. Menggantinya dengan obat yang benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan prinsip veracity dan fidelity mengharuskan perawat untuk bersikap jujur tentang kesalahan dan memastikan keselamatan pasien. Jadi jawabannya B ya, menginformasikan kepada pasien dan melaporkan insiden. Selanjutnya, seorang pasien menolak transfusi darah karena keyakinan agama. Bagaimana perawat harus bertindak? A. Mengabaikan permintaan pasien. B. Membujuk pasien untuk menerima transfusi. C. Menghormati keyakinan pasien. D. Meminta keluarga untuk memberikan persetujuan. E. Melibatkan pengadilan untuk memaksa tindakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C.
Pembahasan prinsip autonomi mengharuskan perawat menghormati keputusan pasien meskipun bertentangan dengan pandangan medis. Jadi tetap kita menghormati keyakinan tersebut ya. Bahwasanya pasien menolak transfusi darah karena ada keyakinan itu tidak diperbolehkan oleh agama. Selanjutnya, ketika perawat menandatangani informed consent atas nama pasien tanpa otoritas, tindakan ini melanggar hukum apa? A. Hukum pidana, B. Hukum administrasi, C. Hukum kontrak, D. Hukum perdata, atau E. Hukum etik. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan informed consent adalah kontrak hukum antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Menandatanganinya tanpa otoritas melanggar prinsip hukum kontrak. Nah, jadi yang dilanggar itu hukum kontrak. Selanjutnya, dalam konteks hukum, apa kewajiban perawat terhadap pasien yang berbahaya bagi dirinya sendiri? A. Mengabaikan karena hak pasien untuk mandiri. B. Menyediakan intervensi berdasarkan kebijakan rumah sakit. C. Memastikan pasien di bawah pengawasan ketat. D. Melaporkan insiden kepada keluarga pasien. E. Menghindari keterlibatan untuk menghindari tuntutan hukum. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan perawat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pasien dari bahaya, termasuk dari tindakan yang merugikan dirinya sendiri ya. Jadi perawat ya itu memastikan pasien di bawah pengawasan ketat. Selanjutnya, seorang perawat memberikan perawatan tanpa izin pasien dalam situasi non darurat. Ini merupakan contoh dari A. Kelalaian, B. Battery, C. Assault, D. Negligence, atau E. Breach of confidentiality. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan memberikan perawatan tanpa izin pasien ya, itu adalah bentuk dari battery ya, karena melibatkan kontak fisik tanpa persetujuan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan perawat jika tidak yakin dengan keabsahan perintah dokter? A. Mengikuti perintah dokter untuk menghindari konflik. B. Meminta klarifikasi dari dokter sebelum bertindak. C. Melaporkan langsung ke otoritas hukum. D. Mengabaikan perintah tersebut. Atau E. Membahasnya dengan keluarga pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua perintah medis valid dan sesuai dengan standar praktik sebelum melaksanakannya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi diklarifikasi ya hal tersebut kepada dokter sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, apa langkah hukum yang dapat diambil pasien jika haknya untuk mendapatkan informasi dilanggar oleh perawat? A. Melaporkan ke Dewan Etik Keperawatan. B. Mengajukan tuntutan hukum perdata. C. Menyampaikan keluhan ke rumah sakit. D. Meminta pendampingan hukum. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi haknya pasien itu merupakan empat-empatnya ini ya. Nah, sehingganya kita lihat pembahasannya, pasien memiliki hak untuk mengambil langkah hukum atau administratif jika hak mereka dilanggar, termasuk melaporkan ke otoritas terkait atau mengajukan tuntutan hukum. Nah, sehingga jawabannya adalah semua benar ABCD ya. Selanjutnya, pasien dari budaya tertentu lebih mengandalkan pengobatan keluarga daripada rumah sakit. Apa yang harus dilakukan perawat? A. Memaksa pasien mengikuti pengobatan rumah sakit. B. Melibatkan keluarga dalam perawatan pasien. C. Menolak pengobatan alternatif keluarga. D. Memberikan informasi yang meremehkan perawat keluarga. Atau E. Melaporkan pasien ke manajemen rumah sakit. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Ya, pembahasannya
Melibatkan keluarga menunjukkan penghormatan terhadap budaya pasien sambil memastikan perawatan tetap optimal. Jadi yang ini ya, tetap melibatkan keluarga dalam perawatan pasien. Selanjutnya, dalam budaya tertentu, diskusi tentang prognosis buruk dianggap tabu. Bagaimana perawat sebaiknya menyampaikan informasi tersebut? A. Menyampaikan secara langsung tanpa memperhatikan budaya pasien. B. Melibatkan anggota keluarga yang relevan dalam komunikasi. C. Menunda diskusi hingga pasien siap. D. Menyembunyikan informasi tersebut. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya kepada dokter. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, dalam budaya tertentu, keluarga sering kali berperan penting dalam menerima informasi medis. Perawat harus menyesuaikan pendekatan komunikasi ya. Jadi jawabannya yang B ya. Melibatkan anggota keluarga yang relevan dalam komunikasi. Selanjutnya, pasien dari latar belakang budaya tertentu lebih memilih metode penyembuhan spiritual daripada intervensi medis. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Menghormati keyakinannya sambil menawarkan pendekatan medis. B. Memaksa pasien menerima pengobatan medis. C. Mengabaikan preferensi pasien. D. Mengganti pengobatan medis dengan spiritual. Atau E. Menolak merawat pasien tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan, perawat harus menghormati keyakinan pasien dan bekerja sama untuk menemukan pendekatan yang sesuai. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman ya. Jadi seorang perawat tuh harus menghormati keyakinan pasiennya sambil menawarkan pendekatan medis gitu. Sehingga nanti ditemukan titik tengah. Oke, selanjutnya pasien dengan budaya tertentu tidak ingin menerima informasi medis langsung dari tenaga kesehatan. Apa langkah yang tepat bagi perawat? A. Melibatkan keluarga atau perwakilan budaya pasien. B. Menolak permintaan pasien. C. Memaksa pasien untuk mendengarkan informasi tersebut. D. Memberikan informasi hanya secara tertulis. Atau E. Mengabaikan pasien sepenuhnya. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, menghormati keinginan pasien untuk melibatkan keluarga atau perwakilan menunjukkan kepekaan budaya. Ya, jadi jawabannya yang A, melibatkan keluarga atau perwakilan budaya pasien. Selanjutnya, bagaimana perawat sebaiknya menangani pasien yang meminta modifikasi jadwal perawatan untuk menghormati waktu ibadahnya? A. Menolak karena perawatan lebih penting. B. Mengatur jadwal perawatan sesuai kebutuhan pasien. C. Memberikan pengobatan tanpa memperhatikan waktu ibadah. D. Meminta pasien untuk menyesuaikan waktu ibadah. Atau E. Mengalihkan pasien ke perawat lain. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, kepekaan budaya melibatkan penghormatan terhadap praktik keagamaan pasien, termasuk penyesuaian jadwal perawatan jika memungkinkan. Jadi jawabannya yang B ya, mengatur jadwal perawatan sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya, perawat memiliki tanggung jawab profesional untuk selalu mengikuti perkembangan pengetahuan terbaru dalam praktik keperawatan. Prinsip profesionalisme apa yang mendukung hal ini? A. Accountability. B. Autonomi. C. Competence. D. Integrity. Atau E. Advokasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan, kompetens mencakup kemampuan perawat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan ilmu keperawatan. Jadi jawabannya yang C, kompetens. Selanjutnya, seorang perawat diminta melakukan prosedur invasif yang tidak pernah diajarkan selama pendidikan. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan? A. Melakukan prosedur berdasarkan panduan umum. B. Menolak dengan alasan tidak memiliki keahlian. C. Meminta bimbingan langsung dari perawat senior. D. Melaporkan situasi ini ke manajer perawatan. E. Mempelajari prosedur secara mandiri sebelum melakukannya. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya,
Perawat bertanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang di luar kompetensi mereka, karena dapat membahayakan pasien dan melanggar standar profesional. Jadi jawabannya yang B, menolak dengan alasan tidak memiliki keahlian. Selanjutnya, seorang pasien mengeluh bahwa ia merasa diabaikan oleh perawat. Apa prinsip keperawatan profesional yang dilanggar? A. Confidentiality, B. Justice, C. Advokasi, D. Accountability, atau E. Beneficence. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan accountability mengharuskan perawat bertanggung jawab atas kualitas perawatan yang diberikan, termasuk responsif terhadap kebutuhan pasien. Ya, jadi yang dilanggar itu adalah yang accountability ya, yang D. Selanjutnya, ketika bekerja dalam tim multidisiplin, apa peran utama perawat sebagai profesional? A. Mengambil alih tanggung jawab semua anggota tim. B. Memberikan masukan berdasarkan perspektif keperawatan. C. Menghindari konflik dengan anggota tim lainnya. D. Mengarahkan semua keputusan medis. E. Menyampaikan instruksi dokter kepada pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan perawat berperan sebagai advokat pasien dan memberikan kontribusi unik dari perspektif keperawatan dalam tim multidisiplin. Ya, jadi jawabannya yang B, memberikan masukan berdasarkan perspektif keperawatan. Selanjutnya, perawat harus melaporkan insiden medis yang membahayakan pasien. Hal ini mencerminkan prinsip A. Advokasi, B. Veracity, C. Integrity, D. Fidelity, atau E. Autonomi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan integrity mengacu pada kejujuran dan kepatuhan terhadap standar etika serta hukum, termasuk melaporkan insiden yang berpotensi membahayakan pasien. Jadi jawabannya yang C, integrity. Selanjutnya, dalam pemberdayaan masyarakat, perawat mengajarkan cara membuat alat penjernih air sederhana. Hal ini mencerminkan A. Intervensi kuratif, B. Peningkatan kemandirian, C. Pelayanan berbasis rumah sakit, D. Fokus pada penyakit menular, atau E. Ketergantungan komunitas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan mengajarkan keterampilan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara mandiri. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi peningkatan kemandirian. Selanjutnya, saat bekerja di masyarakat, perawat menyadari bahwa tingkat kepercayaan pada layanan kesehatan rendah. Tindakan yang tepat adalah A. Meningkatkan citra layanan kesehatan melalui edukasi, B. Mewajibkan masyarakat menggunakan layanan kesehatan, C. Menyalahkan masyarakat karena tidak menggunakan layanan kesehatan, D. Memberikan layanan kesehatan tanpa melibatkan komunitas, atau E. Mengabaikan pandangan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan membutuhkan pendekatan yang informatif dan persuasif ya. Jadi melalui edukasi ini teman-teman, meningkatkan citra layanan kesehatan melalui edukasi. Selanjutnya, perawat memimpin loka karya untuk pelatihan kader kesehatan di komunitas. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah A. Mengurangi tanggung jawab perawat di komunitas, B. Membentuk masyarakat yang bergantung pada tenaga kesehatan, C. Meningkatkan kapasitas lokal untuk menangani masalah kesehatan, D. Menciptakan standar baru untuk perawatan kesehatan, atau E. Mengubah seluruh pola pikir masyarakat secara paksa. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan pelatihan kader bertujuan memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan kesehatan. Jadi jawabannya yang C.
C ya, meningkatkan kapasitas lokal untuk menangani masalah kesehatan. Selanjutnya, apa langkah terbaik perawat ketika masyarakat tidak menunjukkan minat terhadap program kesehatan yang ditawarkan? A. Mengubah pendekatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B. Menghentikan program karena kurangnya partisipasi. C. Memaksa masyarakat mengikuti program. D. Melibatkan pihak berwenang untuk mewajibkan program. Atau E. Mengalihkan program ke komunitas lain. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasannya, program kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat untuk meningkatkan partisipasi ya. Jadi jawabannya yang A, mengubah pendekatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perawat menggunakan data epidemiologi untuk merancang program kesehatan di masyarakat. Hal ini mencerminkan A. Pendekatan berbasis bukti, B. Fokus pada pelayanan individu, C. Intervensi yang tidak terukur, D. Kurangnya keterlibatan masyarakat, atau E. Pelaksanaan program tanpa evaluasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya data epidemiologi ya. Itu digunakan untuk memastikan bahwa program kesehatan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat ya. Jadi pendekatannya itu berbasis bukti. Selanjutnya, seorang pasien pasca operasi mengalami oliguria dengan output urin kurang 30 ml per jam. Apa prioritas tindakan keperawatan? A. Memberikan cairan intravena tambahan. B. Mengukur tekanan darah pasien. C. Melaporkan kondisi kepada dokter. D. Memeriksa potensi kateter urin. E. Memantau kadar elektrolit pasien. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang D. Pembahasan oliguria bisa disebabkan oleh obstruksi kateter ya. Jadi perawat itu harus memastikan patensi kateter sebelum melanjutkan tindakan lain. Jadi yang prioritas utama itu diperiksa dulu ya patensi kateter urinnya. Sehingga bisa melanjutkan ke tindakan yang lain. Selanjutnya, pasien dengan pneumonia ya menunjukkan peningkatan suhu tubuh, napas cepat, dan penggunaan otot aksesori. Apa prioritas asuhan keperawatan? A. Memberikan antipiretik. Kemudian B. Meningkatkan posisi kepala tempat tidur. C. Mengedukasi pasien tentang batuk efektif. D. Memberikan cairan secara oral. Atau E. Mengirim spesimen dahak untuk kultur. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan meningkatkan posisi kepala, membantu memperbaiki ventilasi dan oksigenasi pasien, prioritas utama dalam keadaan ini ya. Jadi posisi kepala tempat tidur ya itu ditingkatkan. Itu membantu untuk memperbaiki ventilasi dan oksigenisasi pasien. Selanjutnya, pasien pasca operasi mengeluh nyeri pada daerah bedah. Tindakan keperawatan prioritas adalah A. Memberikan analgesik sesuai resep. B. Mengajarkan teknik relaksasi. C. Menginstruksikan pasien untuk istirahat. D. Mengevaluasi lokasi, intensitas, dan sifat nyeri. Atau E. Menunda tindakan hingga dokter tersedia. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan evaluasi nyeri adalah langkah pertama untuk menentukan intervensi yang tepat sesuai dengan prinsip manajemen nyeri ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Mengevaluasi lokasi, kemudian intensitasnya dan sifat nyeri. Selanjutnya, pada pasien dengan gagal jantung kongestif ya. Kongestif tanda awal dari overload cairan adalah A. Edema tungkai bawah. B. Penurunan tekanan darah. B. Rongki pada auskultasi paru. D. Penurunan kadar oksigen dalam darah. Atau E. Peningkatan suhu tubuh. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman ya.
Pembahasan overload cairan seringkali menyebabkan akumulasi cairan di paru-paru yang terdeteksi sebagai rongki saat auskultasi. Ya, jadi jawabannya adalah rongki pada auskultasi paru. Selanjutnya, seorang pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 mengalami hipoglikemia. Tindakan prioritasnya adalah A. Memberikan cairan intravena, B. Menyuntikkan insulin tambahan, C. Memberikan 15 gram glukosa oral, D. Menginstruksikan pasien untuk memakan makanan kaya serat, atau E. Memantau kadar gula darah setiap jam. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan pemberian glukosa oral adalah tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi hipoglikemia, terutama jika pasien sadar ya. Jadi jawabannya yang C, bisa memberikan glukosa oral ya. Nah, dan di sini 15 gram glukosa oral. Selanjutnya, pada pasien hamil dengan anemia Hb kurang dari 10 gram per dl ya, prioritas asuhan keperawatan adalah A. Memberikan suplemen zat besi sesuai resep, B. Mengedukasi tentang tanda-tanda anemia berat, C. Memberikan transfusi darah segera, D. Menyarankan konsumsi makanan tinggi protein, atau E. Merujuk ke dokter spesialis hematologi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan suplemen zat besi adalah terapi lini pertama untuk anemia pada kehamilan, kecuali jika anemianya sangat berat ya. Jadi prioritas asuhan yang pertama itu memberikan suplemen zat besi sesuai resep. Selanjutnya, pasien dengan hiperemesis gravidarum mengalami dehidrasi. Apa intervensi prioritasnya? A. Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi mual, B. Memberikan makanan kecil dengan frekuensi sering, C. Memberikan cairan intravena sesuai resep, D. Menginstruksikan ibu untuk menghindari makanan berminyak, atau E. Merujuk ibu ke spesialis gastroenterologi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan dehidrasi akibat hiperemesis gravidarum itu memerlukan rehidrasi segera melalui cairan intravena. Ya, jadi bisa memberikan ya prioritasnya adalah cairan intravena yang sesuai resep. Selanjutnya, seorang ibu hamil dengan riwayat persalinan prematur sebelumnya mengalami kontraksi ringan pada usia kehamilan 30 minggu. Apa langkah prioritasnya? A. Memberikan tokolitik sesuai resep, B. Menginstruksikan ibu untuk berjalan lebih banyak, C. Memantau detak jantung janin setiap 30 menit, D. Memberikan antibiotik profilaksis, atau E. Merujuk ibu ke rumah sakit tersier. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, tokolitik digunakan untuk menunda persalinan prematur dan memberikan waktu untuk intervensi lebih lanjut ya. Jadi bisa memberikan tokolitik sesuai resep ya. Selanjutnya, seorang ibu postpartum dengan riwayat seksio kaisaria ya, mengalami nyeri hebat pada luka operasi disertai demam. Tindakan prioritasnya adalah A. Memberikan analgesik sesuai resep, B. Memantau tanda-tanda infeksi luka, C. Melaporkan kepada dokter untuk evaluasi lebih lanjut, D. Mengganti balutan dengan teknik steril, atau E. Memberikan cairan intravena. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Jadi nyeri hebat dan demam pasca operasi adalah tanda potensial infeksi serius yang memerlukan evaluasi medis segera. Jadi jawabannya yang C, melaporkan kepada dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, pada ibu dengan ruptur prematur membran atau RPM ya tanpa tanda-tanda infeksi, tindakan prioritas adalah A. Memberikan antibiotik profilaksis,
B. Memberikan kortikosteroid untuk pematangan paru janin. C. Melakukan induksi persalinan segera. D. Memberikan cairan intravena. Atau E. Memastikan istirahat total di tempat tidur. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya kortikosteroid ya, itu digunakan untuk mempercepat pematangan paru janin jika RPM terjadi sebelum usia kehamilan aterm ya. Jadi bisa memberikan kortikosteroid untuk pematangan paru janin. Selanjutnya, seorang anak usia 3 tahun dengan dehidrasi sedang akibat diare dirawat di rumah sakit. Tindakan prioritas perawat adalah A. Memberikan cairan intravena, B. Memberikan oralit dalam jumlah kecil tapi sering, C. Mengajarkan ibu tentang tanda dehidrasi berat, D. Memberikan antibiotik sesuai resep, atau E. Menghindari pemberian makanan padat sementara waktu. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya pada dehidrasi sedang, pemberian oralit adalah terapi utama. Pemberian dalam jumlah kecil tetapi sering membantu menghindari muntah dan meningkatkan rehidrasi. Jadi jawabannya B, memberikan oralit dalam jumlah kecil tapi sering. Selanjutnya, seorang bayi berusia 6 bulan mengalami demam tinggi dan kejang demam. Apa prioritas pertama perawat? A. Memberikan antipiretik sesuai resep. B. Mengompres tubuh bayi dengan air hangat. C. Memastikan jalan napas tetap terbuka. D. Memberikan oksigen. Atau E. Menginstruksikan ibu untuk tetap tenang. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, kejang dapat menyebabkan obstruksi jalan nafas. Prioritas pertama itu adalah memastikan jalan napas tetap terbuka untuk menjaga oksigenasi ya. Jadi jawabannya adalah ini prioritas utama, memastikan jalan napas itu tetap terbuka. Selanjutnya, pada anak dengan asma akut, tanda yang menunjukkan memburuknya kondisi adalah A. Batuk produktif, B. Napas pendek saat bermain, C. Saturasi oksigen 90%, D. Penggunaan otot aksesori pernapasan, atau E. Frekuensi batuk menurun. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasannya, penggunaan otot aksesori menunjukkan kesulitan bernapas yang signifikan dan memerlukan intervensi segera. Jadi jawabannya yang D, penggunaan otot aksesori pernapasan. Selanjutnya, seorang anak dengan infeksi saluran kemih atau ISK ya, sering mengeluh nyeri saat berkemih. Apa intervensi utama perawat? A. Memberikan cairan oral lebih banyak. B. Memberikan kompres dingin pada perut bawah. C. Menganjurkan anak untuk menahan kencing lebih lama. D. Memberikan antibiotik sesuai resep. Atau E. Mengajarkan teknik pernapasan dalam untuk mengurangi nyeri. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, peningkatan asupan cairan membantu mengurangi iritasi saluran kemih dan mempercepat eliminasi bakteri. Jadi jawabannya yang A, memberikan cairan oral lebih banyak. Selanjutnya, pada anak dengan pneumonia, tanda yang memerlukan perhatian segera adalah A. Batuk produktif, B. Demam 38,5 derajat Celcius, C. Retraksi dinding dada, D. Hilangnya nafsu makan, atau E. Peningkatan produksi lendir. Jawabannya ya. Yang benar adalah yang ini, anak dengan pneumonia ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasannya, retraksi dinding dada menunjukkan kesulitan bernapas yang berat dan memerlukan perhatian segera ya. Jadi yang C, retraksi dinding dada. Selanjutnya, seorang pasien dengan skizofrenia mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara yang memerintahkannya untuk menyakiti orang lain. Apa tindakan prioritas perawat? A. Mengalihkan perhatian pasien ke aktivitas lain. B. Menanyakan pasien lebih lanjut tentang isi halusinasi. C. Memberikan obat antipsikotik sesuai resep.
D. Mengamankan lingkungan dari potensi bahaya. Atau E. Membawa pasien ke ruangan isolasi. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan halusinasi dengan isi membahayakan memerlukan prioritas pada keselamatan pasien dan orang di sekitarnya sebelum melanjutkan intervensi lainnya ya. Jadi tindakannya itu memastikan ya pengamanan lingkungan dari potensi berbahaya. Nah, selanjutnya baru bisa melakukan intervensi lainnya. Selanjutnya, pasien dengan gangguan bipolar berada pada fase manik dan terus-menerus berbicara tanpa henti. Apa tindakan terbaik perawat? A. Meminta pasien untuk diam agar lingkungan tenang. B. Memberikan lingkungan yang minim rangsangan. C. Mengarahkan pasien untuk istirahat di tempat tidur. D. Melibatkan pasien dalam diskusi kelompok. Atau E. Memberikan obat penenang tanpa konsultasi dokter. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan fase manik memerlukan lingkungan yang tenang untuk membantu mengurangi aktivitas berlebihan dan memberikan kesempatan istirahat. Jadi jawabannya yang B ya, memberikan lingkungan yang minim rangsangan ya. Lingkungan yang tenang gitu. Selanjutnya, pasien dengan depresi berat menyatakan, "Saya merasa tidak berguna, saya ingin mati." Apa langkah pertama perawat? A. Memberikan dukungan emosional. B. Menanyakan apakah pasien memiliki rencana untuk bunuh diri. C. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain. D. Memberikan obat antidepresan segera. Kemudian E. Memanggil keluarga untuk memberikan dukungan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan menanyakan ide bunuh diri secara langsung adalah langkah penting untuk menilai resiko dan menentukan tingkat keparahan. Nah, ini salah satu ya, ini salah satu langkah yang bisa diambil. Nah, jadi bisa menanyakan sesuatu hal yang menentukan tingkat keparahan ya. Misalnya di sini menanyakan rencana untuk bunuh diri gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya, seorang pasien dengan gangguan kecemasan menunjukkan gejala hiperventilasi selama serangan panik. Apa tindakan prioritas perawat? A. Memberikan oksigen. B. Memberikan dukungan verbal dengan nada tenang. C. Memberikan penjelasan tentang penyebab kecemasan. D. Memberikan pasien mengatasi serangan panik sendiri. Atau E. Meminta pasien untuk bernapas dalam kantong kertas. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar. Itu yang E ya. Pembahasannya. Hiperventilasi menyebabkan penurunan karbon dioksida dalam darah. Teknik pernapasan dengan kantong kertas membantu mengembalikan kadar karbon dioksida ya. Jadi bisa meminta pasien ya atau pasiennya dibantu untuk bernapas dalam kantong kertas. Selanjutnya, pasien dengan gangguan obsesif kompulsif ya atau OCD ya. Itu menghabiskan banyak waktu mencuci tangan. Apa pendekatan terbaik perawat? A. Melarang pasien mencuci tangan. B. Menyarankan pasien untuk mengurangi frekuensi mencuci tangan. C. Membantu pasien mengidentifikasi pemicu perilaku kompulsif. D. Mengalihkan pasien dengan aktivitas fisik. Atau E. Memberikan obat anti-anxiety tanpa evaluasi. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan mengenali pemicu adalah langkah penting dalam membantu pasien mengontrol perilaku kompulsif secara bertahap ya. Jadi jawabannya yang C, membantu pasien mengidentifikasi pemicu perilaku kompulsif. Selanjutnya, perawat komunitas menemukan bahwa banyak warga menggunakan air sungai yang tercemar. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Memberikan edukasi tentang bahaya air tercemar. B. Membagikan tablet disinfeksi air. C. Mendorong pemerintah untuk menyediakan air bersih. D. Membantu komunitas membuat alat penjernih air sederhana. Atau E. Mengawasi kualitas air secara berkala. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang
D. Pembahasan memberdayakan masyarakat untuk membuat alat penjernih air adalah solusi praktis untuk mengatasi masalah sementara. Jadi jawabannya yang D, membantu komunitas membuat alat penjernih air sederhana. Selanjutnya, seorang perawat merancang program deteksi dini hipertensi di komunitas. Apa langkah awalnya? A. Mengukur tekanan darah seluruh warga. B. Melakukan edukasi tentang pola hidup sehat. C. Mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi. D. Mendistribusikan obat anti hipertensi. Atau E. Merujuk warga yang hipertensi ke rumah sakit. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan identifikasi kelompok berisiko tinggi adalah langkah awal untuk menargetkan program deteksi dini secara efektif. Ya, jadi jawabannya bisa melakukan identifikasi ya atau mengidentifikasi kelompok yang berisiko tinggi. Selanjutnya, dalam program pencegahan malaria, apa peran utama perawat komunitas? A. Memberikan obat anti malaria kepada seluruh warga. B. Mendistribusikan kelambu berinsektisida. C. Mengajarkan masyarakat tentang pola tidur sehat. D. Melakukan surveillance penyakit secara mandiri. Atau E. Menyusun kebijakan pencegahan malaria nasional. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya, teman-teman ya. Pembahasannya, kelambu berinsektisida adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah gigitan nyamuk penyebab malaria. Ya, jadi bisa melakukan distribusi ya atau mendistribusikan kelambu berinsektisida. Selanjutnya, dalam program keluarga berencana atau KB, perawat menemukan banyak ibu yang takut menggunakan alat kontrasepsi karena mitos. Apa intervensi terbaik? A. Membagikan informasi berbasis bukti tentang alat kontrasepsi. B. Menganjurkan ibu untuk berkonsultasi dengan dokter. C. Memberikan alat kontrasepsi tanpa diskusi. D. Membatasi jumlah anak dalam satu keluarga. Atau E. Mengabaikan mitos karena tidak ilmiah. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan edukasi berbasis bukti membantu mengatasi mitos dan meningkatkan pemahaman ibu tentang manfaat dan resiko alat kontrasepsi ya. Jadi jawabannya bisa melakukan edukasi ya dalam bentuk membagikan informasi yang berbasis bukti tentang alat kontrasepsi. Selanjutnya, perawat komunitas mendeteksi peningkatan kasus DBD dalam musim hujan. Apa langkah prioritas untuk mencegah penyebaran lebih lanjut? A. Mendistribusikan obat penurun demam. B. Melakukan fogging di area terdampak. C. Mengedukasi warga tentang pemberantasan sarang nyamuk. D. Membagikan kelambu anti nyamuk. Atau E. Melaporkan kasus ke dinas kesehatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, pemberantasan sarang nyamuk adalah langkah pencegahan utama untuk menghentikan siklus penyebaran DBD. Jadi jawabannya adalah C, mengedukasi warga tentang pemberantasan sarang nyamuk. Selanjutnya, dalam asuhan keperawatan komunitas, langkah pertama yang harus dilakukan oleh perawat untuk memahami kebutuhan komunitas adalah A. Mengidentifikasi masalah kesehatan utama. B. Melakukan pengkajian komunitas secara menyeluruh. C. Menyusun program intervensi kesehatan. D. Melibatkan pemimpin komunitas dalam diskusi. Atau E. Menyediakan layanan kesehatan langsung. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan pengkajian komunitas adalah langkah awal untuk memahami profil, kebutuhan, dan prioritas kesehatan komunitas sebelum melakukan intervensi. Ya, jadi jawabannya yang B, melakukan pengkajian komunitas secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam program imunisasi di masyarakat, perawat menyadari ada banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Langkah terbaik perawat adalah A. Mengunjungi setiap rumah untuk memberikan imunisasi. B. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya imunisasi. C. Menyusun jadwal imunisasi baru yang fleksibel.
D. Mengarahkan keluarga ke puskesmas terdekat, atau E. Melaporkan masalah ini ke dinas kesehatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan edukasi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat imunisasi sehingga mendorong partisipasi. Jadi jawabannya yang B, mengedukasi orang tua tentang pentingnya imunisasi. Selanjutnya, perawat komunitas ingin mengurangi angka kejadian penyakit demam berdarah di suatu daerah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah A. Melakukan fogging secara teratur, B. Membagikan kelambu anti nyamuk, C. Edukasi masyarakat tentang pemberantasan sarang nyamuk, D. Mengidentifikasi lokasi dengan kasus demam berdarah tertinggi, atau E. Memberikan obat anti nyamuk kepada masyarakat. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN adalah langkah preventif utama untuk mengurangi populasi nyamuk penyebab demam berdarah. Sehingga jawabannya benar itu adalah yang C ya, edukasi masyarakat tentang pemberantasan sarang nyamuk. Selanjutnya, dalam pendekatan kesehatan komunitas, prioritas utama adalah A. Memberikan layanan kesehatan kuratif, B. Memaksimalkan peran rumah sakit dalam komunitas, C. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan, D. Mengandalkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan, E. Memastikan semua anggota komunitas mendapatkan vaksinasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan pendekatan kesehatan komunitas bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan secara mandiri ya. Jadi jawabannya ini meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama perawat komunitas dalam pengelolaan penyakit kronis di masyarakat? A. Menyediakan akses mudah dan ke fasilitas kesehatan, B. Meningkatkan pengetahuan pasien tentang pengelolaan penyakit, C. Memberikan layanan kesehatan rumah sakit ke komunitas, D. Memberikan obat gratis kepada pasien, atau E. Membatasi aktivitas fisik pasien untuk mengurangi resiko komplikasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan edukasi pasien tentang pengelolaan penyakit membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, meningkatkan pengetahuan pasien tentang pengelolaan penyakit. Oke teman-teman, demikianlah ya contoh daripada 55 soal untuk P3K teknis tenaga kesehatan. Untuk jabatannya adalah perawat terampil. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih, banyaknya kita mengerjakan soal-soal ya, latihan soal, itu memudahkan kita untuk mengerjakan saat ujian nanti. Dan pada akhirnya, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.